Perkenalkan, nama saya Tiara Kesyaktonora Borusitorus dari kelas 10 IPA 3. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam surat izin usaha. Yang pertama adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP adalah izin operasional yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, seperti menjual barang atau jasa. Nah, fungsi dari SIUP ini adalah alat yang disahkan oleh pemerintah sebagai pengesahan sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Teman-teman, SIUP dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah SIUP mikro, SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Nah, sebagai penjelasannya adalah SIUP mikro itu dipertujukan atau ditujukan kepada pengusaha yang memiliki modal sebanyak 50 juta. Yang kedua, SIUP kecil itu adalah ditujukan untuk pengusaha yang memiliki modal 50 juta sampai 500 juta. Itu semua tidak termasuk pada tanah serta bangunan usahanya. Yang ketiga, SIUP menengah, yaitu ditujukan untuk pengusaha yang memiliki modal 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, yang keempat adalah SIUP besar. Ini ditujukan kepada pengusaha yang memiliki modal lebih dari 10 miliar. Itu semua juga tidak meliputi tanah serta bangunan usaha. Contoh dari SIUP dapat kita lihat seperti di gambar ini. Oke, kita masuk kepada yang kedua, yaitu surat izin tempat usaha. Surat izin tempat usaha adalah surat yang diberikan oleh pemerintah atau surat yang secara resmi dikeluarkan oleh badan atau lembaga hukum setempat. Nah, manfaat dari surat izin tempat perdagangan ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran yang tujuannya agar terhindar dari gangguan pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya ada di gambar. Yang ketiga adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor atau pengenal yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam urusan perpajakan. Nah, teman-teman, NPWP ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah NPWP pribadi yang diberikan kepada individu yang memiliki penghasilan. Yang kedua adalah NPWP badan yang diberikan kepada badan usaha atau perusahaan yang memiliki penghasilan. Yang keempat adalah NRP atau nomor registrasi pokok perusahaan. Nah, nomor registrasi pokok perusahaan ini adalah tanda yang membuktikan bahwasannya suatu perusahaan sudah terdaftar di lembaga yang terkait. Kelima adalah NRB atau nomor rekening bank perusahaan. Nah, nomor rekening ini adalah nomor rekening yang diberikan oleh bank untuk kepentingan segala transaksi keuangan usaha melalui bank. Yang keenam adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ini adalah sebagai alat pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana atau kegiatan. Yang ketujuh ada izin prinsip, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai pernyataan bahwa suatu usaha atau investasi yang dilakukan di daerah tersebut adalah legal. 8 adalah IPT atau izin penggunaan tanah. Surat izin ini yang diberikan kepada perusahaan atau badan atau instansi berdasarkan izin penetapan lokasi yang telah disetujui oleh Bupati. Yang ke-9 adalah IMB atau izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ini adalah surat izin yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun yang baru, memperluas, mengubah atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dan yang ke-10 adalah akta pendirian perusahaan dari notaris. Nah, ini adalah dokumen yang sangat penting dan yang berfungsi sebagai bukti dan pencatatan legalitas didirikannya sebuah perusahaan atau badan usaha, baik perusahaan besar maupun yang kecil. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.